أستاذنا ونخص خصوصا على جميع أصحاب البدر شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Astaghfirullah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Astaghfirullah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidzun innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan karunia-Nya, dengan inayah dan hidayahnya, kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Di samping itu kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat, baik termasuk kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, kita melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh, dan sekarang kita bersama-sama duduk niat di masjid ini untuk kita iktikaf, sembari kita bersama-sama thalabul ilmi menunggu tibanya waktu sholat isyraq. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita mudah-mudahan semuanya kita tergolong orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu kita berupaya untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ciri di antara hamba yang soleh itu paling tidak ada 3 yang perlu untuk kita ketahui cirinya. Nah, ini kira-kira cirinya ada pada diri kita masing-masing apa tidak? Kita koreksi. Yang pertama cirinya itu bahwa senantiasa tertanam dalam jiwanya tidak ada yang berhak dituhankan kecuali Allah. Artinya tauhidnya, imannya dijaga. Bukan perbuatan baiknya saja yang harus diupayakan, tapi keyakinannya
yang tertanam di dalam jiwanya bahwa tidak ada yang berhak untuk dituhankan selain Allah. Maka biasanya kan diingatkan antara perbedaan Tuhan dengan Allah. Kan begitu. Itu kalau kita belajar di SD diingatkan dulu itu. Kalau Allah itu pasti Tuhan, kalau Tuhan tidak pasti Allah. Nah, kita tidak ada yang dituhankan kecuali hanya Allah. Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Allah yang terhindar dari sifat kekurangan. Ini namanya tauhid ijmali yang pekan kemarin, bulan kemarin sudah kita jelaskan. Ada dua, ada yang bersifat ijmali, ada yang bersifat tafsili. Ijmali secara global, tafsili secara terperinci. Lah secara global meyakini bahwa Allah sempurna akan segalanya, Allah terjaga dari sifat kekurangan. Semuanya. Karena Allah maha segala-galanya. Itu dikenal dengan tauhid ijmali. Lah mudah-mudahan nomor 2-nya ciri daripada hamba Allah yang soleh itu ridho, ikhlas menerima perintahnya. Seperti sholat itu bukan perintah Rasulullah. Puasa Ramadan bukan perintah Rasulullah. Nah itu perintah yang datang dari Allah. Maka kita yang menyatakan diri beriman kepada Allah, ikhlas, ridho menerimanya, lalu melakukannya. Artinya kalau orang menyatakan diri beriman kepada Allah, tapi dia tidak ikhlas, tidak ridho menerima perintahnya, ini berarti imannya belum sempurna. Dia tetap beriman tapi belum sempurna. Maka dijaga. Nah, karena perintah ini ada dua. Ada perintah yang datang dari Allah. Ada yang perintah yang datang dari Rasulullah. Menurut kaidah ilmu usul fikih, perintah yang datang dari Allah wajib hukumnya. Perintah yang datang dari Rasul sunat hukumnya. Itu terkandung di dalam hukum-hukum taklifi yang sudah kita bahas berulang kali. Maka kita tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Jangan sampai meletakkan yang wajib, diletakkan yang sunat. Sebaliknya yang sunat diletakkan dengan yang wajib. Jadi yang sunat tetapkan pada yang sunat, yang wajib letakkan dalam yang wajib. Karena dua hukum ini berbeda. Satu hukum wajib itu bila dikerjakan, menurut fikih itu berpahala. Bila ditinggalkan berdosa. Sementara hukum sunat bila ditinggalkan berpahala, bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Merugi gitu saja. Nah, ini harus bisa dipilah-pilah sehingga tidak menjadi seorang yang musyarrih. Musyarrih itu orang yang menentukan membuat hukum, padahal hukum itu datang dari Allah. Baik jamaah sekalian. Nomor 2, mari ciri-ciri yang ketiga. Orang yang soleh itu cirinya adalah manakala mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, maka benar-benar dilandasi semata-mata hanya meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan baik yang dilakukan apabila tidak dilandasi semata-mata untuk meraih ridhonya Allah, maka perbuatan baik yang dilakukan itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ciri 3 ini harus dilihat. Nah kalau ini ada, insya Allah kita masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Lah orang yang soleh itu nanti kalau meninggal, nah itu yang bulan kemarin sudah saya sampaikan. Ini hadis berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau orang itu soleh meninggal, maka ketika jenazahnya diangkat menuju ke pemakaman, itu jenazah itu bunyi ngomong, Qaddimuni,
qaddimuni. Segerakan aku, cepati aku. Itu modelnya. Pak Haji Mansur pernah ngangkat mayat. Waktu ngangkat keranda pernah. Pernah. Ada bunyinya, ada suaranya. Sekiranya kalau dengar bunyinya gimana? Dilepas ya. Dilepasnya. Nah, jadi mayatnya itu bunyi. Qaddimuni, mengucap. Ngomong qaddimuni. Kalau mayatnya itu bukan orang yang soleh, ghairu sholihatin, itu ngomong, ya wailaha, aina tadhabuna biha. Itu mayatnya. Alangkah celakanya aku. Kalian bawa kemana aku. Jenazahnya itu bingung. Tapi kalau saya lihat sampai ini nanti jenazahnya enggak ada yang bingung ini. Kayaknya qaddimuni, ini segerakan aku. Potongan kayaknya ini sampai orang yang soleh semuanya ini. Makanya saya yakin sampai itu calon penghuni surga. Kenapa? Karena sudah sampai memegang kuncinya. Kecuali kalau sampai tidak memegang kuncinya. Orang yang tidak memegang kuncinya, walaupun dekat pintu tidak bakalan bisa membukanya. Namanya nggak punya kuncinya. Nah sampean punya kuncinya, seandainya sampean nggak bisa membukanya, minta tolong bang ini lo kuncinya, bisa aja. Kuncinya surga, pintunya surga itu kan kata Nabi, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu pintunya, kuncinya surga. Nah, tinggal sama-sama sudah punya. Lah maka imannya dijaga. Nah iman dijaga ini ada yang bersifat ijmali, ada yang bersifat tafsili. Yang bersifat ijmali sudah saya terangkan pada pertemuan kemarin. Nah sekarang kita bahas pelan-pelan tentang keimanan kita yang bersifat tafsili, terperinci. Tapi saya ingatkan seperti yang kemarin juga sudah saya ingatkan. Kita tidak diperbolehkan untuk membatasi sifat kesempurnaan Allah. Allah memiliki sifat yang tak terbatas. Adapun sifat wajib yang kita bahas ini adalah bagian. Ingati bagian dari sekian sifat kesempurnaan Allah. Jadi jangan sampai cuma, Allah itu cuma memiliki sifat wajib hanya 20. Nah, ini enggak boleh. Berarti saya dan sampean membatasi sifatnya Allah. Sementara Allah itu tidak terbatas kesempurnaannya. Hanya 20 ini yang kita gunakan dalam rangka memperkokoh ketauhidan kita. Nah semuanya ini dilandasi daripada Al-Quran dan hadisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ada yang tidak berada di dalam Al-Quran. Seperti sifat wujud, tapi dijelaskan keberadaannya oleh Al-Quran. Tapi yang menyatakan di dalam Al-Quran Allah wujud, itu tidak ada. Tapi Allah ada di dalam Al-Quran dijelaskan lewat kalimat-kalimatnya. Qul huwallahu ahad. Ini juga menyatakan bentuk bahwa Allah itu pasti adanya. Jadi adanya Allah tidak mengenal ruang, tidak mengenal pintu, tidak mengenal waktu. Kalau alam semesta ini makhluknya Allah, Allah tidak bertempat di makhluk, bukan berarti Allah bertempat di luar alam. Kalau kita menuduh bahwa Allah bertempat di luar alam, ini berarti Allah perlu tempat. Sementara siapa yang menyatakan bahwa Allah perlu tempat, ini berarti menuduh Allah itu memiliki sifat mujassimah. Nah ini hati-hati. Maka itu Allah itu laisa kamislihi syai'un. Ini ditanam dalam diri kita. Ya kita yakini bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud.
adanya jangan digambarkan seperti makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini penting buat kita. Jangan sampai nanti kita sholat Allahu Akbar lalu kita menggambarkan Allah seperti lafaz tulisan Allah, ya salah. Nah boleh ya Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar yang menciptakan. Nah ini. Nah, nanti dibahas di dalam tauhid yang bersifat tafsili. Nah, ini. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Bagaimana penjelasannya iman terhadap Allah secara terperinci itu bagaimana ini. Huwa anna takida annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujudi wal kidami wal baqoi wal mukhalafati lil hawadisi wal qiyami binafsihi wal wahdaniyati wal hayati wal ilmi wal qudrati wal irodati was sam'i wal basori wal kalami wa annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. 20 sifat yang wajib untuk kita yakini, untuk kita. Batasan untuk kita. Lalu guru-guru kita dulu di kampung-kampung mengajari anak-anak dipakai untuk pujian ketika menjelang sholat. Allah wujud kita bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam kaunuhu qadirun muridan wa kaunuhu aliman hayyan sami'an basirun mutakaliman. Itu dulu dipakai pujian menjelang sholat itu. Nunggu imam datang. Jadi anak-anak sudah hafal dengan sifat wajib bagi Allah itu. Nah kalau sekarang coba sampean tanya. Anak sampean kelas 6 itu kira-kira sudah hafal apa belum dengan sifat itu. Karena tidak dibiasakan itu. Saya ngomong ini begini karena anak saya juga nggak ada yang hafal. Itu. Nah. Hafal itu baik, cuma tidak menjadi kewajiban gitu. Baik untuk bisa hafal sifat wajibnya Allah. Tapi sifat wajib Allah yang terbatasi oleh diri kita sendiri. Dalam diri kita. Sedangkan Allah tidak terbatasi sifat kesempurnaannya. Ini harus difahami. Jangan sampai kalau kita sudah menyebut bahwa sifat wajib bagi Allah 20. Lalu saya dan sampean memberikan penekanan Allah hanya memiliki sifat wajib yang 20, jangan. Tidak boleh. Dosa itu. Allah sifat wajibnya, sifat kesempurnaannya tak terbatas. Maka tadi sebelum kita membahas tentang iman yang bersifat tafsili, terperinci, terlebih dahulu harus memahami iman yang bersifat ijmal. Ini yang harus ditanamkan. Nah untuk tafsili ini supaya kita lebih memahami tentang betapa besar kekuasaan Allah. Sekalipun seandainya tidak usah pakai tafsili ini, meyakini dengan sifat ijmal tadi, kita sudah yakin dilandasi dengan akal yang sehat, iman. Karena akal tidak mampu untuk mencernanya kecuali hanya menyerahkan seutuhnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang yang ada ini tidak mungkin adanya dilandasi karena ketiadaan. Maksud saya barang yang ada itu jangan dikira lalu adanya langsung muncul dengan dirinya sendirinya. Tidak.
Jadi adanya yang ada ini karena diadakan oleh yang maha ada. Tidak mungkin barang yang tidak ada lalu mengadakan barang yang ada. Itu mustahil. Nah, adanya yang ada itu yang mengadakan segala sesuatu alam semesta ini itu tidak terjamah oleh makhluk yang diadakan. Kalau terjamah ini berarti yang maha ada tidak sempurna. Itu harus difahami dengan kokoh. Ini tauhid di dalam rangka memperkuat keimanan kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan atas segala-galanya. Jadi jangan dipandang dengan bayangan kita. Kalau kita mengatakan Allah maha melihat, jangan sampai kita memandang dan memahami penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Kalau kita sudah menyamakan penglihatan kita dengan penglihatan Allah, ini berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk, rusak iman kita. Ini hati-hati. Allah maha mendengar. Sampean dan saya mendengar menggunakan telinga. Oh kalau begitu Allah mendengar dengan telinga. Nah sampean kalau sudah begitu rusak iman kita. Menyamakan Allah dengan makhluk. Mendengar Allah maha segala-galanya. Tidak mendengar. Telinga dibuat oleh Allah kepada makhluknya. Dengan sarana telinga itu. Adapun kadang-kala diberikan telinga. Tapi tidak diberikan kekuatan untuk mendengar. Tidak bisa mendengar. Allah tidak terjamah oleh sifat kekurangan. Semuanya sempurna. Maka Allah maha melihat. Sampean dan saya sembunyi kemanapun tetap diawasi oleh Allah. Terlihat karena Allah tidak mengenal batas. Nah gitu loh. Nah kalau saya dan sampean mengenal batas. Seperti saya ini memandang cuma di depan saja. Bisa melihat di depan pun terbatas. Apa yang ada di belakang saya tidak tahu. Nah Allah maha segala-galanya. Tidak mengenal penutup. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Nah ini difahami dari sifat wujud. Jadi adanya Allah itu ada yang tidak karena diadakan. Ini betul-betul harus difahami betul. Nah pertama kalau sudah memahami sifat ini nanti dengan sungguh. Maka untuk kita memahami sifat-sifat yang lainnya akan menjadi kokoh. Tapi kalau sifat ini, lalu sampai sifat wujud ini tidak sampai kokohkan dalam keyakinan kita, nah ini yang menjadi masalah. Nah tadi kaitannya dengan yang soleh tadi. Menerima dengan ridho perintahnya. Maka orang yang soleh itu karena dirinya meyakini bahwa Allah itu ada. Dan Allah maha segala-galanya. Sementara sampean dan saya adanya karena diadakan. Bertanggung jawab terhadap yang mengadakan. Dimanapun sampean berada. Kapanpun sampean berada. Sampean senantiasa menyadari dalam pengawasan Allah. Maka dirinya bukan takut terhadap manusia, bukan takut terhadap makhluk, tapi dirinya hanya takut terhadap Allah. Inilah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampeyan ditugaskan dicipta oleh Allah untuk beribadah. Endingnya di dalam perbuatan ibadah itu agar tercipta hidup kita senantiasa takut hanya kepada Allah. Nah ini ditanamkan karena kita yakini bahwa Allah memiliki sifat wujud. Nah ini adanya Allah ini menjadi pertama untuk kita fahami. Ada karena tidak diadakan. Ada karena adanya dengan dirinya sendiri. Ada tidak perlu bantuan, ada tanpa kekurangan. Sempurnanya Allah menjadikan kita yakin sebagai hambanya untuk mengimaninya. Itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini ditanamkan dalam diri kita. Nah pertanyaannya muncul dalam diri kita. Sudahkah kita senantiasa
di dalam melakukan perbuatan tadi dilandasi dengan karena Allah. Kan itu masalahnya. Maka tadi disebutkan ciri sebagai orang yang soleh tadi 3. Yang pertama, selalu tertanam, terpatri dalam jiwanya, tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Ini ditanamkan dalam diri, sehingga dirinya sadar hidupnya karena Allah. Dirinya ada karena Allah, sehatnya karena Allah. Lalu kalau sudah begitu, karena dengan sifat yang demikian tadi akan bisa untuk menjaga diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Sifat sombong bisa terjaga. Lalu dirinya ngomong, aku kalau tidak diadakan oleh Allah enggak bakalan ada. Aku kalau enggak dihidupkan oleh Allah enggak bakalan hidup. Pertanyaannya kenapa keberadaanku, kehidupanku kok aku gunakan sombong. Muncul akhirnya. Tidak pantas aku sombong. Jadi bisa dirinya untuk menasehati dirinya karena dia sadar dengan sifat wujudnya Allah itu. Tapi kalau tidak sadar akhirnya lupa dengan diri. Lalu menyombongkan, tidak sadar bahwa dirinya ada karena diadakan oleh Allah. Dirinya hidup karena dihidupkan oleh Allah. Lalu merasa dirinya lebih baik dibanding yang lainnya. Nah, ini kan rusak namanya. Karena dia tidak sadar dengan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penjelasan iman kepada Allah secara tafsili. Secara tafsili. Baik. Iman kepada Allah secara terperinci dengan memahami terhadap sifat-sifat wajib yang tadi sudah saya katakan. Yaitu kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat. Nah, mempunyai, bukan dibatasi. Jadi pada Allah itu memiliki sifat, keyakinan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ditanamkan bahwa Allah itu wujud, ada, qidam, Allah itu dahulu. Dahulunya tidak ada yang mendahului. Kalau seandainya sampai berjalan orang 5 sampai di depan kan berarti sampai dahulu. Berarti ada yang di belakang. Allah terlepas daripada itu. Jangan dikatakan bahwa Allah dahulu, qidam itu berarti sebelum Allah. Ada. Lah ini namanya sampean dan saya sudah melakukan perbuatan terhadap sifat-sifat kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusak iman kita. Maka dahulu tidak ada yang mendahului. Kapan? Tadi sudah saya katakan tidak mengenal waktu. Tidak mengenal tempat. Jadi dahulunya Allah ya dahulu dengan dahulunya sendiri. Iya, enggak usah pakai disebut dahulunya itu dahulu tahun sing awasangan. Rusak iman kita itu. Nah, ini harus, oh iya. Jadi pembahasan kepada tauhid ini menjadikan pribadi kita, keyakinan kita bahwa hakikatnya kita itu ya enggak ada. Titik sudah. Hakikatnya kita enggak ada. Yang hakikinya ada adalah zat yang maha ada. Titik. Ada tidak ada yang mendahului. Ada. Kapan? Wallahu a'lam sudah tidak, pokoknya ada. Sampean dan saya ada. Kapan adanya sampean? Oh, adanya pada tanggal 2 Agustus 1958. Baru dilahirkan. Ada. Nah, berarti ada yang mendahului sebelum itu? Ada banyak. Kalau Allah tidak. Nah, ini hati-hati. Sama, berasa sama-sama. Berikutnya Allah bersifat bako, kekal. Jadi dibicarakan kekal itu ya sudah. Namanya kekal ya. Tidak ada mengalami kerusakan. Kalau seperti sampean dan saya. Nah, jangankan sekarang yang masih hidup aja sudah banyak yang rusak kan. Yang sekarang masih hidup aja sudah banyak yang rusak. Ya. Seperti saya ini kan sudah banyak yang rusak nih.
Contoh kecil ini, contoh kecil. Nah, ini tak buka kacamata saya. Ini kalau mau baca nih, melilik-melilik nggak bisa sudah. Loh rusak sudah. Loh. Nah terus sampean mengatakan bahwa Allah itu rusak. Kacau sampean itu. Nah Allah itu kekal. Kekalnya Allah nggak usah pakai dibicarakan kekalnya kayak apa. Kalau Allah tidak berbentuk. Kalau sampean membicarakan, ini loh kekal. Ini kalau nggak dihancur ya kekal ini. Ini adanya diadakan. Bisa saja akibat tidak disentuh menjadi pecah kehendak Allah ada. Tapi kalau Allah kekalnya tidak ada yang menandingi kekekalannya. Kalau kekalnya kekal dalam dirinya sendiri. Nah kalau sampean itu tidak. Maka tadi perjalanan. Sampai lalu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang sampean sudah hafal itu. Dalam surat Yasin itu loh. Masih ingatkah sampean? Surat Yasinnya aja yang ingat tuh. Nah, itu surat Yasin itu. Ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Iya gitu ya. Betul apa enggak itu? Sampean, wah ini sudah jam berapa belum? Masih lama. Manusia itu semakin dipanjangkan umur oleh Allah. Tidak semakin kuat enggak. Sampai itu semakin dulu pada waktu kecil itu mau mengkurep itu telungkup. Nah, itu enggak bisa. Nunggu waktu sampai kadang-kala baru usia 4 bulan bisa telungkup. Nanti telungkup usia 4 bulan mau balik enggak bisa. Akhirnya bisa merangkak, bisa berdiri, bisa jalan, tua, perlu jalan pakai tongkat. Lama-lama tongkatnya dibuang enggak bisa jalan. Nah, coba. Akhirnya, sudah. Rusak. Afala takilun. Kenapa tidak kita gunakan akal kita? Oh begini. Allah tidak mengenal itu. Kekal Allah. Nah ini harus dipatri di dalam diri kita. Pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah ini dalam rangka untuk memperkokoh. Tadi katakan sekiranya kita tidak usah membahas yang sifat-sifat yang tafsili. Tapi tertanam tadi dalam sifat ijmali. Sifat iman berdasarkan ijmali cukup. Ditanamkan ini. Tetapi dengan tafsir ini semakin untuk memperkokoh. Sehingga kita memahami tentang diri kita. Oh ini. Sampai dan saya kan tahu nasi. Nasi kan tidak langsung nasi. Nasi itu prosesnya dari bukan main. Nanam padi. Timbul akhirnya nanti tumbuh. Terus timbul. Tidak langsung itu dikeringkan, digiling, dimasak baru jadi nasi. Allah tidak berproses seperti itu. Kalau sampean menyatakan Allah itu berproses sehingga Allah menjadi zatnya Allah, dosa besar sampean. Tidak akan tersentuh dengan surga. Jangankan tersentuh, baunya surga tidak akan menciumnya. Itu namanya orang yang mensekutukan terhadap Allah. Maka dosanya tidak bakalan diampuni. Kembali pada Al-Quran surat An-Nisa. Ayat yang ke-116 itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah itu. Maka kita jaga dari perbuatan yang menimbulkan diri kita melakukan perbuatan syirik. Tuh. Kan dulu sudah saya sampaikan dengan mudah. Contoh umpama sampean sakit, terus sampean ke dokter berobat. Berobatnya itu boleh karena itu syariat, melakukan syariat. Tapi sampean tidak boleh untuk menyatakan, wah aku kalau tidak berobat ke dokter itu enggak sembuh aku. Nah berarti sampean menjadikan dokter itu Tuhan. Nah coba itu kadang-kala tidak disadari.
Nah, aku itu pilek itu. Kalau tidak minum obat ini enggak sembuh pilekku. Nah, berarti sudah sampean dan saya meletakkan kekuasaan terhadap obat itu, melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Nah, ini kan kelihatannya sepele, tapi ini dijaga. Maka senantiasa menyertakan Allah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah saya berobat ke A, diberi oleh Allah kesembuhan. Alhamdulillah saya makan ini diberi oleh Allah kesehatan. Nah itu. Oleh karena itu jangan sampai kita meletakkan hukum bukan pada tempatnya. Hanya kalau sudah nanti sampai menjadi orang yang soleh, insya Allah yang tadi saya katakan hadis. Nah kata Nabi, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Ucapan atau teriakan jenazah baik yang soleh maupun yang tidak tadi, semua makhluk itu mendengar. Illal insan, kecuali manusia. Makanya Pak Mansur tadi itu ketika ngangkat tidak mendengar. Karena memang Pak Mansur itu manusia. Itu. Tapi makhluk selain manusia mendengar. Terus Nabi menjelaskan berikutnya, memberitahu walau sami'ahu lasoiko. Kalau sekiranya kita manusia ini diberi oleh Allah mendengar teriakan jenazah yang dibawa ke pemakaman, lasoiko pasti pingsan. Langsung teriakan, langsung dilepas. Nah itu. Nah sekarang yang dipinsankan itu hati kita. Sehingga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan itu senantiasa tertanam dalam hati. Maka hati itu perlu untuk senantiasa kita sirami. Menyiraminya hati bukan dengan air. Kalau sampean punya tanaman disirami dengan air. Tapi hati sampean dan hati saya bukan disirami dengan air. Tapi disirami dengan zikrullah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Makanya di mana-mana ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ini tauhid yang ijmali tadi semuanya terbawa di mana kita. Sehingga kita hanya takut kepada Allah. Nah, sekarang itu banyak orang yang menyatakan beriman kepada Allah. Tapi dia tidak takut dengan Allah. Sehingga ketika tidak dilihat oleh sesamanya. Lalu ya itu saya sendiri bukan sampean. Saya sendiri. Saya menceritakan diri saya itu. Kadang-kala ya mohon maaf. Seperti berangkat begini tadi. Berangkat dari rumah jam 4 kita berangkat selesai. Jam 4 itu banyak orang yang keluyur-keluyur sudah itu. Pakai sepeda motor kadang kalau goncengan 3 gitu. Maka di depan saya. Nah, kalau nggak dilihat itu nanti takut ketabrak. Dilihat kok ya namanya kita sudah tua melihat mulus-mulus itu ya sudah. Nah yang keluar-keluar dari KPKP itu kan Masya Allah, jam 4 itu sudah keluar itu. Aduh Masya Allah tantangannya jadi bukan main. Tuhan menciptakan. Kita punya penglihatan. Enggak dilihat itu di depan. Dilihat itu macam-macam. Sudah itu. Ya mudah-mudahan diampuni dosanya. Sekali-sekali ya, dilihatnya. Tapi kata Nabi itu kalau melihat sekali nggak sengaja kan nggak apa-apa toh, nggak apa-apa. Cuma masalahnya kalau nggak diulangi lagi loh itu masalahnya di situ itu. Ini yang menjadi kacau itu. Kalau kita melihat sempurna itu senit, nggak apa-apa segera dipalingkan nggak apa-apa. Tapi biasanya tuh setannya lalu bergerak di dalam itu. Terus akhirnya melihat lagi. Lah melihatnya lagi itu yang bikin itu. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Al-Fatihah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita berdoa, saya mohon maaf karena pada hari Jumat kemarin ya. Sebetulnya khotib itu tugas saya. Jauh sebelumnya itu
saya diminta untuk berangkat ke IKN, khotib di sana dan sekaligus untuk memberikan pengajian habis asar. Jadi saya minta izin, tidak bisa, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan di IKN sampai nanti kalau mau ke IKN ikut saya. Nah, kalau ikut saya nanti enak, keliling, bebas. Karena ada yang bawa. Tapi kalau sampai berangkat ke sana sini mau keliling, ditanya mau kemana. Nah, itulah nanti kalau sampean di Padang Mahsyar, sampean sudah diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, aman sampean. Nah, maka sekarang mencari pribadi supaya diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal isra.